di dalamnya. Seperti sosok perempuan yang kerap menampakkan diri di atas batu di bawah air terjun. Dulu sih ada yang seseorang perempuan hamil, terus dia kayaknya frustasi jatuh ke curug air terjun Lembah Pelangi di bawah. Udah 3 kali apa 4 kali ya itu yang bunuh diri ke situ. 4 kali. Selama ini nggak ada, mungkin Nggak karena ada sih. kita enjoy Iya. wisata di sini, jadi nggak ada terasa kayak gitu-gitu. Terus juga kan rame, jadi nggak fokus ke situ sih. Serta suara-suara misterius yang sering memanggil nama pengunjung tanpa ada wujud apapun. Ada gitu. Ada ya? Iya, saya juga kata orang ya. Ada yang manggil itu nama-nama Fikri istilahnya di bawah, tapi nggak tahu orangnya. Belum lagi tempat wisata ini pernah tutup 2 tahun, kemudian dibuka kembali akibat pandemi. Sehingga menambah kesan mistis dan mencekam dari berbagai fasilitas yang mulai terlihat terbengkalai. Lantas apakah penelusuran kami malam ini menguak cerita-cerita mistis di dalamnya? Malam pemirsa, saya Memes Prameswari dan ini teman saya Rudi Ruah. Sekarang kita udah ada di depan pintu masuk sebuah wisata alam di Kota Bogor. Ini namanya Curug Lembah Pelangi. Nggak cuma indah aja tempatnya, tapi katanya sih di sini banyak cerita-cerita mistis yang pastinya bakalan bikin kalian semua deg-degan. Nah, Ruth, ini baru di depan pintu masuk aja, gue beneran deg-degan nih. Dan perasaannya udah mulai sangat nggak enak. Kalau dari Rudi sendiri apa yang kamu rasain? Karena memang di sini energinya pekat sekali. Jadi ini memang sudah terasa ya. Tapi kalau nanti kita masuk lebih dalam, bakalan nemu sesuatu yang lebih seru lagi. Nanti kita lihat aja ya kalau gitu. Yuk, ikutin kita. Penelusuran kami pun dimulai. Oke, sebentar. Pemirsa, sekarang kita akan memulai penelusuran kita malam hari ini ke titik lokasi yang pertama. Dan Rudi, dari tadi kita jalan sampai sini, kamu udah ngerasain atau melihat banyak sosok makhluk halus di sekitar sini? Seperti yang kita ketahui memang makhluk halus itu suka keluar malam ya kan. Nah ini semakin malam ini rasanya semakin pekat gitu. Dan banyak juga di antara mereka yang penasaran dengan kita. Kenapa tiba-tiba kita datang ke sini, ada manusia datang ke sini malam-malam? Biasanya jarang. Apakah dengan adanya kita malam ini itu makin nge-attract mereka buat datang ke dekat kita? Ya, karena mereka itu penasaran sama kita. Sebenarnya kata-katamu tadi tidak membuat aku semakin tenang ya, Rudi. Kenapa, Ruth? Ada seperti suara ekor buaya di sana. Ekor seperti, buaya? Ya. Jadi kayak ada sesuatu yang berenang di sana. Oke, jadi begini pemirsa, di situ saya bisa melihat bahwa ada sungai kecil ya. Dan air sungainya juga bisa terdengar dengan jelas, cuman aku nggak dengar suara ekor buaya sama sekali. Itu memang bukan makhluk biasa ya, itu makhluk dari dimensi astral. Jadi memang bagi orang yang punya sensitivitas tinggi yang bisa dengar. Dan itu baru satu. Jadi di sini perlahan-lahan mereka mulai menyambut kita dan mulai terasa. Mungkin kita bisa maju lagi. Ya. Nah, Oke, kita lanjutkan. Hingga sebuah pohon besar yang menjulang menyita perhatian kami. jadi dalam pohon ini ada yang tinggal. Di dalam? Di dalamnya. Jadi di dalam sini ada seperti laki-laki, kurus dia. Seperti sosok
kakek-kakek umur 70 tahun ya kalau manusia. Dan di atasnya itu sebenarnya ada banyak makhluk-makhluk. Dan juga ada seperti bentuknya kera, cuma dia ada yang berbuntut dan ada yang enggak. Mereka bermain-main di atas. Oke, jadi benar ya, aku suka dengar kata orang-orang kalau di pohon itu tempat mereka suka tinggal ya, atau kayak buat duduk atau semacam itu. Emang benar, berarti benar ya Ruth ya? Betul, karena memang beberapa pohon-pohon itu ada yang punya energi yang disukai makhluk halus gitu. Kita coba kesana lagi. Kita lanjut lagi ya. Yuk. Rudy merasakan kehadiran sosok makhluk hitam seolah menunggu kedatangan kami. Kenapa Ruth? Ada seperti hitam di sana. Hitam makhluk hitam. Di mana? Di mana? Di bambu itu. Bambu. Di bambu itu ada hitam. Hitam tapi dia kekar. Tingginya kurang lebih segini. Ini kayak seperti manusia Manusia gitu, tapi mirip manusia tapi juga mirip King Kong gitu ya. Itu dia di sana. Itu persis di bambu itu, Ruth. di antara bambu-bambu itu. Ya. Tadi dia ada seperti nengok dan ada memanggil. Memanggil siapa kamu? Kita semua sih yang di sini. Kita semua yang ada di sini. Iya. Dia penasaran. Oh. Kenapa kok tiba-tiba kita datang ke sini? Maksudnya apa? Dia nggak marah sih sebenarnya. Dia bilang hati-hati, di sini banyak ular berbisa. Berbagai makhluk tak kasat mata seolah mulai menunggu kami untuk Iya. lebih dalam menelusuri. Di bawah sana juga ada beberapa sosok siluman ular. Daunnya bilang sini. Coba. Tadi ada yang lihat kita di situ. Ada yang lihat. Ada yang ngintip. Sosoknya itu seperti apa ya, laki-laki. Cuma badannya besar dan dia itu agak bungkuk kayak gini. Dia di situ tadi. Ada di bawah situ. Iya, tadi di sana. Dari tadi baru cuman ini aja sih yang berani untuk sedikit kasih gerakan ya, kayak ada menggerakin Seperti daun interaksi gitu ya, mengajak kayak interaksi. mau nunjukin eksistensinya. Itu gimana ya Ruth? Memang mereka bisa melakukan hal-hal kayak gitu Ruth? Ada beberapa memang makhluk halus yang suka caper, jadi dia itu pingin menunjukkan, hey, ada saya loh di sini. Seperti itu. Bahkan juga ada yang maksudnya itu menakut-nakuti kita. Nah, ini saya makin tertarik karena ada seperti energi yang menarik menurut saya di sebelah sana. Energi yang baik atau energi yang negatif? Keduanya. Keduanya. Tuh. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi turun ke bawah. Yuk.